أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ana ucapkan kepada antum semua ayyuhal ikhwah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di malam yang kedua ini kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita ucapkan, selalu membasahi lisan kita kepada suri tauladan kita, Nabiina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, teman-teman sekalian ya, ikhwati ya teman-teman atau saudara-saudara semuanya. Insya Allah Ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan materi kita semalam. Semalam kita sudah ambil dialog yang pertama dari materi at-tahiyyah, salam penghormatan, wat ta'aruf dan perkenalan. Itu kita sudah ambil dialog yang pertama. Yang mana di dialog pertama itu kita bisa mempelajari beberapa ungkapan dalam bahasa Arab seperti mas muka, kemudian kaifa haluka, ismi fulan, wa masmuka, wa kaifa haluka anta, ya, ahlan wa sahlan dan lain-lain. Nah, insya Allah Ta'ala di dialog yang kedua ini kita masih tetap berbicara tentang salam penghormatan dan perkenalan, namun sudah beranjak ke beberapa ungkapan baru yang akan kita bahas insya Allah Ta'ala. Nah, Taib ayyuhal ikhwah, karena antum di sini lumayan banyak jumlahnya, alhamdulillah masih utuh ya dari jumlah yang kemarin. Nah, semoga ini akan bertahan sampai ke depannya insya Allah Ta'ala, amin. Nah, Taib ayyuhal ikhwah, kita langsung masuk saja ke materi kita pada malam hari ini. Kita langsung al-hiwaru as-sani. Al-hiwar, masih ingat kan? Dialog atau percakapan as-sani yang kedua, bagian A. Ada hamzah di sini bagian A. Unzur, lihatlah. Wastami, dan simaklah. Wa'aid, dan ulangilah. Nah, di sini ada dialog antara Muhammad dengan Syarif. Ana akan bacakan seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Marratan saniyah, sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Sekarang ikhwah kita masuk ke penjelasan. Baik, sebentar Anda mau ambil pena dulu di sini untuk menggaris bawahi ya. Dialog antara Muhammad dengan Syarif. Kita mulai dari Muhammad. Di sini Muhammad berkata kepada Syarif, Assalamualaikum. Masih ingat terjemahannya insya Allah ya. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Atau semoga keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam. Dan juga semoga atas kalian keselamatan. Ini namanya apa? At-tahiyyah. Ya, at-tahiyyah. Kemudian Muhammad setelah mengucapkan salam, dia bertanya kepada Syarif,
Sebentar ikhwan, suara siapa ini? Nah, dia bertanya kepada Syarif, min aina anta? Ini kalau antum terjemahkan per kata, min itu dari, aina itu mana, min aina dari mana, anta kamu, dari mana kamu. Ungkapan seperti ini kan dipakai juga di bahasa Indonesia ya. Dari mana kamu atau dari mana engkau, dari mana anda, terserah antum ya. Min aina anta, kata Muhammad, dari mana engkau. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, mungkin ada ungkapan lain juga. Seperti min aina jita, ini sama seperti ini. Banyak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang kelihatannya berbeda, namun tujuannya sama. Untuk menanyakan asal-usul. Ya. Min aina anta, dari mana engkau? Maka kata Syarif, ana min Pakistan. Ya, saya dari Pakistan. Nah, ini ana garis bawahi. Pakistan ini nama negara ya, insya Allah kita tahu semua. Nah, mendengar Syarif ini, dia dari Pakistan, maka Muhammad nanya lebih dia nanya lebih detail lagi. Apa kata Muhammad? Hal anta Pakistaniyun. Perhatikan antara Pakistan dengan Pakistaniyun ini berbeda ya. Beda ikhwan. Pakistan itu negaranya. Sedangkan Pakistaniyun itu keluarga negaraan. Ya, atau orangnya, orang Pakistan. Ya, keluarga negaraannya. Makanya Muhammad bertanya kepada Syarif, karena Syarif ini dia bilang dia berasal dari Pakistan. Muhammad pengen kayak bertanya lebih detail ya. Hal anta Pakistaniyun? Apakah engkau memiliki keluarga negaraan Pakistan? Atau apakah engkau berkeluarga negaraan Pakistan? Atau simpelnya, apakah engkau orang Pakistan? Maka kata Syarif, na'am, ya. Ana Pakistaniyun. Ya, saya berkeluarga negaraan Pakistan. Atau saya orang Pakistan, kata Syarif. Kemudian Syarif nanya kepada Muhammad, wama dan apa jinsiyatuka. Nah, ini kita garis bawahi juga. Jinsiyatuka artinya keluarga negaraanmu. Mu ini karena ada ka ya. Jinsiyatun aslinya. Jinsiyatun itu keluarga negaraan. Kalau kita tambahkan ka di sini artinya keluarga negaraanmu. Wama jinsiyatuka anta, dan apa keluarga negaraanmu? Anta yang di sini sama kayak yang kemarin di bagian satu. Tidak perlu kita terjemahkan. Ketika ditanya keluarga negaraan, maka antum jawabnya dengan keluarga negaraan. Jangan ditanya keluarga negaraan, antum jawabnya dengan nama negara. Contoh, misalnya kita kenalan dengan orang Papua Nugini atau dengan orang Timor Leste ya, yang dekat-dekat orang Singapura atau orang Malaysia. Antum ditanya, majinsiyatuka, apa keluarga negaraanmu? Antum jangan bilang ana, Indonesia. Indonesia itu nama negara kita. Kalau antum ditanya jinsiyah, keluarga negaraan, maka jawabannya dengan keluarga negaraan. Maka antum bilang, ketika ditanya wama jinsiyatuka, antum bilang ana Andunisi atau Indonesiyo. Beda ya, Indonesia dengan Indonesiyo. Nah, wama jinsiyatuka anta, kata Syarif. Perhatikan bagaimana Muhammad menjawabnya. Ana Turkiyun. Dia menggunakan keluarga negaraan. Ya. Saya berkeluarga negaraan Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Seperti itu ikhwan ya. Nah, kemudian Syarif bilang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ini sering kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya selamat datang ya. Padahal kalau kita mau bongkar ahlan ini, dia berasal dari kata ahlun, artinya keluarga. Sedangkan sahlan itu berasal dari kata sahlun, artinya mudah. Ketika kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seseorang, itu berarti secara tidak langsung kita bilang engkau bagian dari keluarga saya dan saya akan memudahkan urusan engkau. Itu ungkapan dari ahlan
wa sahlan. Jadi ungkapan ini sebenarnya lebih dalam ketimbang selamat datang ikhwan. Tapi wallahu alam kenapa di Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi selamat datang itu di luar sepengetahuan anak. Mungkin ya yang anak kira ya mungkin ucapan selamat datang itu sudah menunjukkan penerimaan full ya dari kita kepada orang yang datang kepada kita. Nah, ahlan wa sahlan kata Syarif ya. Nah, seharusnya di sini ada tambahan tapi ini tidak perlu, dalam artian tidak wajib ya. Kalau Muhammad ini mau menambahkan dia bilang ahlan bika ya ahlan bika. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kepada antum, ahlan wa sahlan ya akhi, antum bilang ahlan bik, ahlan bik, ahlan bik. Nah, sekali saja tidak apa-apa, tidak harus 3 kali ya. Ahlan bik seperti itu. Nah, itu saja ikhwan yang bisa Anda jelaskan untuk dialog yang kedua, al-hiwar as-tsani, bagian A ini. Nah, kalau antum ada pertanyaan, Al-an sekarang Anda buka sesi untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Silakan ikhwan. Apakah ada pertanyaan? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan min aina anta nih di sini kan konteksnya nanya asal negara, Ustadz. Kalau nanya kamu dari mana atau dia dari tempat di mana, apakah sama aja pertanyaannya gitu? Nah, ini ungkapan ini lebih umum ketimbang dia nanya tentang asal-usul negara ya. Min aina anta ini sebenarnya sifatnya umum. Oh berarti kalau kita mau nanya dia misalnya dari entah mana lah warung sebelah atau dari mana gitu, pertanyaannya berarti sama aja ya, min Sama aina saja. anta gitu ya. Ya, misalnya kita ada teman, kita tahu bahwasanya dia dari sama kampung. Sama kampung ya benar. Ya, kita sama kampung sama dia. Kan tidak mungkin kita bilang min aina anta, dia bilang ana min misalnya kampungnya apa. Oh Nah, kan? ya ya berarti sama aja ya pertanyaannya ya Ustadz ya. Iya, sama saja. Ini sifatnya umum. Umum ya, oke oke. Nah, tidak harus negara, bahkan di sini kenapa digunakan min aina anta yang menyesuaikan dengan mungkin Syarif dengan Muhammad ini beda negara gitu kan. Oke oke oke. Ya, dia jawabnya dengan negara. Kalau kita sama kampung kan tidak mungkin kita jawabannya dari kampung. Iya iya, maaf Jadi cakapnya kan kalau harus. kalau di kosakata bahasa Inggris kan dia berbeda dia kan. Iya, Eh, where are you from berbeda dengan where do you come from kan. iya Nah, kalau betul. itu dia. Berarti di bahasa Arab sama aja ya. Sama saja. Nah, Oke oke Ustaz. seperti itu ikhwan. Nah, ini faedah yang bisa antum petik. Jadi kata-kata min aina anta, misalnya kita punya sama kita sudah tahu teman kita ini, kita sudah tahu asalnya dari mana, tapi mungkin kita tidak melihat dia pagi ini. Kemudian pada suatu saat atau beberapa saat kemudian kita melihat dia, kita mau tanya kamu dari mana? Min aina anta? Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Bisa Oke digunakan oke ungkapan Ustaz. ini. Nah, Oke syukron baik. Ustaz. Afwan. Ada lagi ikhwan silakan. Hayya is'alu. Masya Allah sudah pada paham semua ini. Alhamdulillah. Nah, baik ayyuhal ikhwah, kalau sudah paham, adapun untuk perbedaan laki-laki dan perempuan, nanti akan Anda jelaskan di bagian perempuan ya. Untuk saat ini Anda mencukupkan untuk yang laki-laki dulu. Untuk perempuannya kita akan jelaskan insya Allah Ta'ala setelah sesi membaca dialog. Nah, seperti biasa, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Anda akan masuk ke qiraatul hiwar yang membaca dialog. Di sini Anda lihat yang paling atas di sini ada Al-Ustadz Ginanjar. Sebentar ya. Berarti Al-Ustadz Ginanjar, Anda tulis dulu namanya. Al-Ustadz Ginanjar. Nah, Al-Ustadz Ginanjar wa Al-Ustadz siapa ini? 1 2 3 4 5 6 ini. Anda lupa nama antum. Mas muka ayuhal Ustadz. 1 2 3 4 5 6 ini siapa ini? Yang pakai peci, pakai kacamata. Tentunya bukan Anda ya maksudnya. Naam, Mas Mukum, Mas Muka, tafadhal. Ismi
Ayuka. Ayaka. Man, Man. Mas Muka. Mas Muka. Naam, Anda tidak tahu nama antum siapa ini? Terus Padi. Hah? Nggak dengar. Nggak dengar. Oh, tidak dengar ya? Dengar, dengar. Di Dengar, situ, dengar ya. no saya Pak Ustadz dengar. Naam. Dengar Pak Ustadz. Ya, jelas, jelas. Suaranya jelas. Iya, Oh, iya. berarti ya, insya Allah ini sudah tahu ya. Nah, silakan Ustadz Ginanjar nanti sebagai Muhammad. Nah, bapaknya nanti sebagai Syarif ya. Bisa? Bisa. Nah, tafadhal. Silakan Ustadz Nah, Ginanjar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ayuh. Nah, Min aina Pak anta? Ginanjar. Said Anak Ginanjar. min Indonesia. Jamil. Hal anta Anak min Indonesiun? Pakistan. Ya. Naam. Anak Indonesia Indonesian. Wama jinsiyatuka anta. Ana Indonesiun. Ana min Garut. Turkmenistan. Garut. Ahlan wasalan. Ya. Ahlan Oke. bik. Nah, ini Barangkali begitu. Jamil. Ini untuk negaranya ini, antum bebas ya. Antum mau bilang ana min Indonesia atau ana min Pakistan, terserah antum. Tidak harus Indonesia. Mana yang mudah bagi antum saja. Nah, nanti disesuaikan di sini. Tapi tadi sudah benar ya, Ustadz Ginanjar bilang ana Indonesia, ana min Garut. Nah, tidak masalah, tidak harus negara. Karena juga mereka sudah sama-sama tahu, sama-sama Indonesia ya. Namun anehnya satu Malaysia, satu bilang Garut. Nah itu beda lagi. Nah itu, baik, silakan diulangi lah bahasa Ustaz. Enak. Nah, silakan Al Ustaz. Ana Afwan, ana tahu nama antum. Silakan antum duluan, bapaknya silakan duluan. Nah, kemudian Ustaz Ginanjar yang kedua. Nah, silakan. Ya, silakan Pak Ayo. duluan. Nah. Assalamualaikum. Pak Ustadz Ginanjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Pak Ginanjar. Min aina anta. Ana min Garut. Hal anta Pakistan. Kembali lagi ke Indonesia Eh, ya. Hal anta lah, ana ya, ya. Ayo Hal ulangi nggak anta apa-apa. Hal di anta. Garut ya. Sudah. Silakan Pak ulangi. Hal anta. Hal anta di Garut. Lah, langsung eh, gunakan ini. Indo Hal anta Indonesia. Indonesia. Hal anta Indonesia. Naam. Naam, ana Indonesiun. Pak. Wama jinsiyatuka anta? Anak Indonesia. Anak Indonesian. Anak min Indonesia. Naam. Ahlan wa sahlan. Baik, ahsan tuma permulaan ya, tidak apa-apa. Insya Allah sebagai ini sebagai penjelasan bagi teman-teman yang lain. Ahsan, barakallahu fikum, jamil ya, bagus. Nah, di sini ikhwan, ana mau menyampaikan lebih lanjut. Antum tidak masalah mau bilang ana min Garut atau ana min apa gitu daerah-daerah misalnya Kolaka atau wilayah-wilayah sifatnya desa, tidak masalah untuk latihan ya. Namun satu hal yang harus antum perhatikan ketika ditanya ma jinsiyatuka, ini jawabannya harus negara ya.
Jinsiyah itu negara. Jangan pula nanti antum ditanya ma jinsiyatuka, antum bilang ana Jawi atau ana Sundawi atau Falimbani, ya Kalimantani dan lain-lain. Ya. Kalau ditanya ma jinsiyatuka, jawabannya harus negara, keluarga negaraannya ya. Naam. Baik, barakallahu fikuma al-Ustadz Ginanjar sama Anala Adri siapa Pandi. nama beliau tadi. Terus Naam. Pandi. Siapa? Terus Pandi, Mbak. Terus Pandi, Pasuruan, Oh, iya, Jawa naam. Timur. Al-Ustadz Rusbandi, Masya Allah. Barakallahu fik. Baik, selanjutnya di sini kita ada Al-Ustadz Ardi. Al-Ustadz Ardi Mujud. Ada Ustadz Ardi? Naam, Ustadz Ardi ada ya? Ada Ustadz. Nah, nanti akan ditemani oleh Al-Ustadz Herman. Silahkan. Al-Ustadz Ardi mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana Hal min. anta Ba'din, ana min. Bisa diulangi, ana min. Oh, ana min Jakarta. Kalau Indonesia tadi bilangnya gimana? Ana min. Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia. Ayo, lanjut. hal anta Indonesiani? Hah? In- Anta? hal anta Indonesiani? Hal anta Indonesi? Oh, hal anta Indonesi? Nah, Naam, ana Indonesian. Wama jinsiyatuka anta? Ana Indonesiun. Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Jamil. Nah, gantian silahkan Al-Ustadz Herman mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesian? Naam, ana Indonesiun. Wama jinsiyatuka anta? Ana Indonesian. Ana min Jakarta. Ahlan wa sahlan. Jamil jiddan. Nah. Jamil ya. Barakallahu fikuma Al-Ustadz Ardi wal Ustadz Herman F. Nah. Baik, ba'dahuma selanjutnya Al-Ustadz Husain. Al-Ustadz Husain ditemani oleh Al-Ustadz Ikhwan Syah. Nah, silakan Al-Ustadz Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesiun? Naam, ana Indonesiun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Indonesiun. Ana min Malang. Ahlan wa sahlan. Jamil. Nah, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesiun? Naam, ana Indonesiun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Indonesiun. Ana min Medan. Ahlan wa sahlan. Baik, barakallahu fikuma Al-Ustadz Husain wal Ustadz Ikhwan Syah. Qiraatun jayidah ya, bacaannya bagus dan prakteknya alhamdulillah tamam ya. Baik, selanjutnya Al-Ustadz Febbi. Al-Ustadz Febbi ditemani oleh Al-Ustadz 246. Sebentar ikhwan. Siapa yang belum ini? Al-Ustadz Hermanto ya. Al-Ustadz Hermanto. Naam, Lepong. Al-Ustadz Hermanto Lepong. Baik, silakan Al-Ustadz Febbi wal Ustadz Hermanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Belitung. Hal anta Hal anta maza? Itu Cik Toib, hal anta nanti ana jelaskan ya. Coba Ustadz Hermanto pakai negara dulu. negara dulu. Nah, Insyaallah. Ulangi ya Ustaz ya.
Enggak, dari ana min. Oh, Ana min Indonesia. hal anta min Indonesiun? Hah? Hal anta? Hal anta hal anta Indonesiun? Naam. Naam, ana Indonesia. Jinsi wa ma jinsi tuka anta? Sebentar Ustaz Hermanto. Naam, ana, ulangi. Naam, ana Indonesia. Indonesiun. Naam, Indonesia. ana Indonesiun. Wa ma jinsi tuka anta? Jinsiyatuka. Jinsiyatuka? Jinsiyatu. Anta. Naam. Ana Indonesiun. Ana min Bogor. Oh. Ahlan wa sahlan. Naam. Silakan gantian memperlancar, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesia? Hal anta, kewarganegaraan beda. Hal anta Hal anta Indonesia? Indonesiun. Indonesiun. Hal Hmm. anta. Naam. Ana Indonesiun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Indonesia min Belitung. Ba'din, Ustadz Hermanto, bedakan antara negara dengan kewarganegaraan. Ketika ditanya wama jinsiyatuka, kalau ditanya kewarganegaraan, kita jawab dengan kewarganegaraan, ya. Maka kalau ditanya wama jinsiyatuka, kita bilang ana Indonesi, jangan ana Indonesia, ya. Nah, ana walaupun bisa dipahami, ya, namun dari segi bahasa ini kurang tepat. Nah, kita bilang ana Indonesi seperti itu. Ulangi. Ana Indonesia. Indonesi. Ana Indonesia. Ana min Belitung. Ahlan wa sahlan. Jamil jiddan. Nah, baik, ayyuhal ikhwah, karena tadi ada teman kita, nampaknya beliau tadi di sini pause sebentar, ya. Nah, ketika kita bilangnya seperti ini, Pakistani, misalnya Pakistani, Indonesi, Turki, Misri, atau Pakistani, atau Malizi, ya, Thailandi. Apakah itu hanya khusus untuk negara saja? Maksudnya kita menisbatkan diri kita kepada negara. Apakah hanya bisa digunakan untuk negara saja? Tidak, ya. Ini untuk penambahan saja. Kalau antum pusing, di skip saja, tidak apa-apa. Ya, karena ini bukan tujuan utama kita. Ini di dalam bahasa Arab namanya isim. Isim itu kata benda yang sifatnya nisbat. Kita menisbatkan diri kita kepada sesuatu, entah itu negara, atau kelompok, atau suku, atau pulau. Ya, jadi dia tidak harus berlaku untuk negara, ya. Ketika misalnya tadi Al-Ustadz Hermanto bilang ana min Belitung. Nah, kemudian Ustadz Febi ini mungkin dia tahu Belitung, dia mau bilang apakah engkau orang Belitung? Orang Belitung, maka hal anta Belitungi. Belitungi. Nah, biasanya ditambahkan ya ujungnya. Misalnya Jawa menjadi Jawi, Sunda Sundawi. Makanya ada orang gelarnya misal Syekh atau Al-Ustadz titik As-Sundawi. Ya, As-Sundawi berarti orang Sunda, Al-Jawi orang Jawa, Al-Palimbani orang Palembang, Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten berarti. Ya, seperti itu. Dia menisbatkan diri dia ke sesuatu. Atau misalnya antum ana condong ke fikih Syafi'i misalnya, antum bisa bilang misalnya sebagai contoh Al-Ustadz Febi bagaimana cara baca nama antum ini? Firstianda Asy-Syafi'i, seperti itu, ya. Dia menisbatkan diri dia ke mazhab Syafi'i. Jadi tidak harus berlaku ke negara, ya. Namun ketika dia disandarkan kepada negara, ini namanya kewarganegaraan. Kewarganegaraan, ya. Nah, antum bisa saja misalnya
menyandarkan diri antum ke wilayah-wilayah antum seperti antum bisa lihat nama ana di sini. Ana dari Bangka, ana bilang ana Bangkawi. Ya seperti itu. Baik, Pak Ikhwan, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kemudian ikhwan yang belum baca di sini Al-Ustadz Ginanjar sudah 2468, tinggal satu orang lagi. Siapa yang belum baca ikhwan? Al-Ustadz Zul. Al-Ustadz Zul wujud ada? Mujib, hadir. Allah. Tafadhal ya Al-Ustadz Zul, karena antum sendirian di sini. Nah, anta ma'i bersama ana ya, insyaallah. Baik, ya Ustadz Zul, ana akan mulai duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistan? Ana min Pakistana. Kalau mau disempurnakan ya. Oh. Ulangi. Ana min Pakistana. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Thailandi. Ana min Thailanda. Ahlan wa sahlan. Jamil. Nah, silakan antum duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Thailand. Hal anta Thailandi? Naam, ana Thailandi. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Antum sebenarnya Malaysia atau Pakistan? Pakistan. Nah, ahlan wa sahlan ya Ustaz Zul. Nah, la ba'sa. Baik, jamil ya. Begitu ikhwan ya cara pemakaiannya. Insya Allah ada gambaran. Memang awal-awal terutama bagi teman-teman yang belum terbiasa agak sedikit kaku. Namun kekakuan itu bukan karena tidak bisa, itu karena belum terbiasa saja. Salah satu caranya antum silakan dibaca-baca ulang, dilancarkan lisannya. Insya Allah ini bukan suatu halangan yang berat ya atau serius. Ini hanya tentang masalah belum terbiasa saja. Nah, tapi ada yang mau ditanyakan ikhwan silakan. Jadi Ustadz, Afwan Ustadz, kalau Nah. yang Siapa yang bertanya? Nah, silakan. yang ni negara itu, kan ada yang ni, ada yang niyun itu Ustadz. Oh, naam. Ana yang bilang niyun itu ketika ana menyempurnakan harokatnya. Misalnya ana bilang hal anta Pakistaniyun. Namun kalau antum mau mesukunkan, antum cukup bilang hal anta Pakistani. Ni. Oh, itu juga. Nah. Ini juga udah bisa ya Ustadz ya? Bisa. Nggak usah ada niyunnya juga nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Nah. Tapi mana lagi silakan. Apa kalau yang tadi yang Pakistana itu kenapa nggak Pakistani, Pakistan, kan ada minnya ya. Iya, betul. Nah, Masya Allah, berarti antum sudah punya basic ini ya. Nah, kenapa kok di sini bukan Pakistani? Karena sebelumnya kan seharusnya huruf min ya. Ketika huruf min ini ketemu dengan kata benda, misalnya kata benda tadi dia menjadi majrur dan salah satu tanda majrur itu adalah kasrah. Misalnya sebagai contoh kita bilang saya dari masjid. Ana min al-masjidi. Seperti itu. Kenapa kok di sini ana min Pakistana? Jadi ini kasusnya di dalam ilmu nahwu kita kenal dengan isim-isim kata benda yang dia tidak boleh berharokat kasrah. Ada kata benda ini. Jadi walaupun dia ketemu dengan min atau yang sebangsa dengan min ini kawan-kawannya, dia tetap tidak bisa kasrah. Sebagai gantinya dia fathah nanti. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu dikenal dengan nama-nama al-mamnu minas sarf ya, yang tidak bertanwin. Yang tidak bertanwin. Dan dia tidak boleh masuk tanwin. Di sisi lain ketika dia tidak bertanwin dan dia ketika ketemu dengan min atau yang sebangsa dengan min ini, dia tidak bisa kasrah. Gantinya dia fathah. Seperti itu ya. Nah, silakan ikhwan, ada lagi, tafadhal.
Nah, jelas insyaallah ya. Nah, kalau jelas kita masuk ke bagaimana kalau perempuan. Sebenarnya perempuan ini perlu juga untuk kita pelajari ikhwan. Nah, untuk laki-laki seperti ini kurang lebih. Untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan kita masuk ke bagian yang B ya. Al-hiwaru as-tsani, dialog atau percakapan yang kedua bagian B. Unzur, lihatlah, wastami' dan dengarlah, wa'id dan ulangilah. Ini dialog antara Maryam dengan Zainab. Nah, Anda akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Kalau antum mau menyempurnakan harokatnya. Kalau mau disukunkan, ana min Misr. Hal anti misriyatun? Naam. Ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Baik, nampaknya sebagian daripada antum sudah tahu ya perbedaannya di mana. Nah, kita jelaskan dulu terjemahannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini insya Allah masih ingat ya. Kemudian Maryam memulai percakapan. Min aina anti. Nah, ini perbedaan pertama. Kalau kita laki-laki, min aina anta. Perempuan min aina anti. Nah, kemudian Zainab bilang, ana min Misra. Jadi perempuan ketika bilang saya, bahasa Arabnya juga ana ya. Jangan sampai nanti antum mengira ana untuk laki-laki, ani untuk perempuan. Nah, ana juga untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ana min Misra. Saya dari Mesir, kata Zainab. Di sini tidak ada perbedaan ya. Nah, kemudian Maryam ketika mendengar Zainab ini dari Mesir, dia bertanya lebih detail. Hal anti misriyatun? Nah, misriyatun ini keluarga negaraannya. Perhatikan misriyatun, ada tak marbuto di sini yang menunjukkan bahwa itu untuk perempuan. Hal anti misriyatun untuk perempuan. Kalau antum mau ubah anti ini menjadi anta, maka bukan misriyatun. Ada yang tahu apa? Ada enggak yang tahu? Misriyun. Apa? Ulangi. Misriyun. Nah, dia jadi misriyun. Misriyatun untuk perempuan. Misriyun untuk laki-laki ya, seperti itu. Hal anti misriyatun? Kata Zainab, na'am. Ana misriyatun. Saya berkeluarga negaraan Mesir. Wama jinsiyatuki anti. Kalau kita di atas tadi, wama jinsiyatuka anta. Nah, kata Maryam, ana suriyatun. Lagi-lagi pakai tak marbutoh di sini untuk menunjukkan perempuan. Ana suriyatun. Kalau kita ubah menjadi laki-laki, ini kira-kira apa ikhwan? Ada yang tahu? Suriah. Suriyun. Suriyun. Nah, suriyun. Suriyun. Perhatikan. Misriyatun, misriyun. Suriyatun, suriyun. Ada kebayang ya insyaallah ya. Ana min Suriah. Saya berkeluarga negaraan Suriah. Saya dari Suriah, kata Maryam. Ahlan wa sahlan. Nah, ungkapan ahlan wa sahlan ini bisa antum gunakan untuk laki-laki dan perempuan ya. Jangan juga antum nanti berpikir ahlan wa sahlan untuk laki-laki, untuk perempuan ahlatan wa sahlatan. Nah, yang tidak. Ahlan wa sahlan laki-laki untuk perempuan, untuk orang banyak sekalipun kita tetap gunakan ahlan
wasahlan. Itu bedanya ya untuk keluarga negaraannya. Insya Allah sudah nangkep. Baik. Kalau seandainya kita kembali ke dialog yang pertama, di sini hal anta Pakistaniyun ini untuk laki-laki. Baik, untuk perempuannya ikhwan, kira-kira bagaimana? Hal anta Pakistaniyatun. taniyatun. Naam, Pakistaniyatun. Seperti itu ya. Baik, kalau Turkiyun, Turkiyatun. naam, Turkiyatun. Seperti itu ya. Nah, itu beda. Adapun selain itu insya Allah sama saja. Nah, jadi untuk Indonesiatun prakteknya berarti. ini tidak perlu kita praktek karena sama saja dengan di atas. Paling-paling yang beda itu yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, Ikhwan, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustaz, kalau misalkan Indonesiatun berarti ya, Ustaz, ya? Nah, Kalau Indonesia. betul. Indonesiatun. Ya, Indonesiatun. Indonesia. Begitupun untuk wilayah lokal. Misalnya dia laki-laki, misalnya antum dari mana Ustaz Febi? Min aina anta? Bogor Ustaz. Antum bisa bilang Bugur. Ana min Bogor. Nah, ana min Bugur, ana Buguri. Buguri berarti orang Buguri. Bogor. Tapi kalau perempuan Buguria. Buguria ya, Buguriyatun. Nah, contoh lain misalnya Jawi, laki-laki Jawa. Buguria. Perempuan Jawa, Al-Jawiyah. Buguri. Ya. Sundawi laki-laki, Sundawiyah perempuan. Bantani laki-laki Banten. Bantaniyah perempuan Banten. Seperti itu ya. Jakarti orang Jakarta laki-laki. Jakartiyah perempuan Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, paham tuh? Kalimantani orang laki-laki Kalimantan. Nah, Kalimantaniyah perempuan Kalimantan. Tidak harus Dayak ya, banyak sukunya di situ. Nah, baik, ada lagi ikhwan? Ada Ustaz. Nah, Jadi apa? Kalimantaniyah sama Kalimantaniyah. Itu kenapa niat untuk yang akhwat Ustaz? Itu gimana? Sebelumnya Ustaz, Febi suara itu putus-putus tadi, bisa diulangi? Nampaknya sinyalnya lemah ini. Oke. Buguri untuk laki-laki ya Ustaz. Nah, kalau untuk perempuannya Buguri you. sebentar, suara itu putus. Suaranya lemah Ustaz Febi. Coba di ini, videonya ada apa-apa di off dulu supaya mendukung sinyal, ada apa-apa. Nah, coba tes Kalau lagi. untuk laki-lakinya Buguri, kalau untuk perempuannya Buguri. Kalau untuk laki-laki Buguri, kalau untuk perempuan Buguriyah. Buguriyah. Nah, bukan Buguriyatun ya? Nah, Buguriyatun. Seperti ini gambarannya, tulisannya. Tapi tergantung dengan tulisan antum Arab Bogor itu bagaimana. Ini tidak terlalu bagus usaha tulisannya, namun semoga bisa kebaca ya. Ini ba, kemudian ini rin, bugur, ini waw. Nah, ini ro ya. Kemudian ini ya. Ya-nya bertasdid nanti. Buguriyatun. Nah, seperti ini. Buguri. Kelas Buguriyah. Buguri. Ada lagi ikhwan kan? Tamam ya, berarti insya Allah tidak lagi pertanyaan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Biasanya kita akan disambut oleh al-mufradat di sini. Nah, seperti biasa di sini ada al-mufradat. Al-mufradat ini kita lihat bagian ini dulu. Al-mufradatu kosakata, al-ardu tampilan, unzur wastami wa'aid. Nah, untuk laki-laki, ketika kita ingin bertanya tentang keluarga negaraan, kita bilang
ma jinsiyatuka. Kalau perempuan, ma jinsiyatuki. Ya. Laki-laki bilang saya ana. Perempuan juga ana ya, bukan ani. Nah, seperti itu ya, ana sama. Nah, kemudian bagian kedua, perhatikan. Ini negaranya. Ini keluarga negaraannya atau orangnya lah simpelnya ya. Nah, Pakistaniyun, Turkiya, Turkiyun, Misru, Misriyatun, Suria, Suriyatun. Jadi beda ya. Kalau kita Indonesia, Indonesia, Indonesiyun atau Indonesiyatun. Nah itu beda ikhwan ya. Negara dan keluarga negaraan. Nah, sekali lagi, kalau ditanya ma jinsiyatuka, jangan jawabnya pakai daerah lokal, tapi menggunakan negara. Karena jinsiyah itu artinya keluarga negaraan. Jawabannya dengan keluarga negaraan. Ya, nah. Baik, untuk al-mufradat ayyuhal ikhwah, apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan ya. Anda rasa cukup jelas ini. Sekarang kita masuk ke bagian sesi terakhir. Tadribun latihan sil. Sil artinya hubungkan baina antara al-kalimati. Nah, al-kalimati Anda ulangi. Al-kalimah di dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Beda ya. Al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Hubungkanlah antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang cocok atau yang sesuai. Nah, di sini ada 8 gambar. Maksudnya ya ada 8 gambar. Ana bagi menjadi 4. Ini bagian yang pertama ikhwan. Kemudian ini bagian yang kedua ya. Nah, sebelahnya ini bagian yang ketiga kita bagi dan ini adalah bagian yang keempat. Nah, bagian yang pertama, nanti Ana tunjuk gambarnya, antum sebut kata yang cocok untuk gambar tadi. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, kita mulai dari, Ana akan cari yang paling bawah. Oh, al-ustadzu ikhwan syah. Al-ustadzu ikhwan syah siap? Ustaz. Nah, al-ustadzu ikhwan syah. Hadhihi surah, gambar apa ini? Pakistaniyun. Ahsanta. Pakistaniyun. Sahih. Kalau yang ini berarti Pakistanu. Nah, Pakistan. Sahih. Ahsanta ya Al-Ustadz Ikhwan Syah. Selanjutnya Al-Ustadz Hussein Akmal. Al-Ustadz Hussein Akmal, bagian kedua, gambar yang ini dulu, Anda tunjuk pakai kursor ini. Suri. Suriyun. Suriyun. Baik. Kalau yang ini? Suriya. Nah, Suria. Cara bacanya bagaimana? Ulangi. Suriya. Ianya jangan bertasydid. Suria. Suriya. Naam, Suria. Seperti itu ya. Suriya. Naam, ahsanta. Selanjutnya Al-Ustadzu Hermanto Lepong. Al-Ustadzu Hermanto ada? Wujud? Insya Allah dia. Naam, gambar ini Al-Ustadzu Hermanto. Apa ini? Misro. Ini Misro? Orangnya. Oh. Kurang tahu nih Ustaz. Misri ya? Misriyun. Misriun. Nah, kalau negaranya? Misro. Nah, Misro atau Misru. Nah, la ba'sa. Ahsanta. Selanjutnya yang terakhir di sini Al-Ustadzu Herman Firdiansyah. Al-Ustadzu Herman Firdiansyah, gambar yang ini. Turkiyun. Kalau yang ini? Turkiya.
Turkiya. Naam, ahsan. Baik, ayyuhal ikhwah, dengan begitu kita sudah menyelesaikan ya untuk dialog yang kedua. Paling-paling kita beratnya di jinsiyah ya, tentang kewarganegaraan. Silakan dilatih-latih lagi kalau kerasa masih keluh lisannya, itu bukan masalah, hanya tentang masalah belum terbiasa saja. Silakan nanti diulang-ulang lagi, insya Allah taala antum akan lancar. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, ikhwan, sebelum kita akhiri? Nah, Ustaz, kalau nambah kata juga, misalnya berkebangsaan yang sama kan, oh saya berkebangsaan Indonesia juga, itu gimana Ustaz? antum tambahkan aidon. Aidon. Nah, aidon artinya juga, bisa aidon. Seperti berarti ana Indonesiun aidon. Naam, ana Indonesiun aidon. Ya, ana Oke, syukron Ustaz. Naam, Indonesiun aidon. Oke. Baik, nah. Nah, ada lagi silakan. Baik, sudah ya nampaknya ya. Tidak ada lagi pertanyaan, maka Ana cukupkan sampai di sini. Insya Allah Taala, gadan besok kita akan bertemu lagi di dialog yang terakhir ya dari materi salam penghormatan, at-tahiyyah, wa ta'aruf dan perkenalan. Ini berarti nanti pekan depan Insya Allah Taala kita akan memasuki judul baru yaitu tentang al-usratu, yaitu tentang keluarga ya. Baik, ayyuhal ikhwah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.